Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alvin di Ngoping TV. Oke guys, jadi di Kamis Seram ini di Ngoping TV menghadirkan cerita kembali dari salah satu subscriber kita ya. Nah, dari satu subscriber kita yang kali ini mungkin ceritanya lebih sedikit berbeda. Kalau kemarin kan kita horornya itu kan agak kayak lucu-lucu gitu ada lucunya. Terus di dalam halnya itu pun dalam hal santet ya, santet dalam percintaan dan santet itu. Nah, untuk sekali ini ada nih salah satu subscriber kita yang ingin bercerita dan gua pun udah mendatangkan ke studio kami. Dikit kenalkan namanya Kavi. Hei, halo, Halo. halo Pak. Nah, jadi Kavi ini adalah salah seorang pelajar ya dari salah satu SMA di Jakarta Pusat. Kita nggak sebutin ya SMA ini, nggak disebutin. Nah, jadi Kavi ini ingin menceritakan tentang pengalaman horornya ya. Pengalaman horornya yang mungkin ketika gue dengar cerita dari dia itu kayak sempet seperti di film-film, kayak film-film horor yang benar-benar kayak serem gitu, horor banget lah, creepy lah. Nah, dia melihat langsung penampakan atau kejadian yang ada di lokasi tersebut. Oke, mungkin langsung aja nih kepada Kalvi untuk menjelaskan bagaimana sih alurnya, bagaimana sih kejadian yang terjadi yang pernah lo alami itu. Oke, halo semua, gue Kavi ya. Oke, jadi gue bersekolah di salah satu SMA yang bisa dibilang terkenal ya. Di Jakarta Pusat tuh istilahnya favorit. Salah satu SMA favorit. Nah, kejadiannya itu pas gue kelas 10. Entah gue lupa kelas 10 semester 1 atau semester 2. Pokoknya di saat itu guru seni gue ngasih tugas bikin short film. Jadi ya temanya bebas, ditentuinnya bebas. Akhirnya gue bikin kelompok di situ sekitar 10 orang kalau nggak salah, 10 sampai 12 orang lah. Itu satu kelompok, ya kan? Akhirnya setelah berbincang-bincang rapat nih, temanya mau apa nih? Temanya mau apa? Entah romance, entah superhero, entah apa. Akhirnya gue nyaranin ide. Karena kebetulan di situ gue sutradara sekaligus script writer lah ya. Istilahnya kayak gitu kan kalau di dunia perfilman. Akhirnya gue nyaranin di grup waktu itu, gue ngambil inspirasi dari salah satu YouTuber terkenal, ya kan? Gue ngirimin, yaitu temanya horor. Nah, akhirnya karena temanya horor, wah seru nih, kayaknya bakal kayak gimana? Apa tentang pembunuhan? Ya akhirnya jadi begitu, temanya horor, udah gitu pembunuhan. Nah, akhirnya lanjut lagi, mikirin lokasinya, gimana caranya kita dapetin suasana horor. Tiba-tiba ada salah satu temen gue, Ifat namanya. Nggak apa-apa, gue udah izin. Tenang aja, tenang, gue udah izin sama orang Siap. buat diceritain ini. Jadi temen gue Ifat ngomong, ya udah kalau gitu syuting di rumah gue, karena kebetulan rumahnya udah pindah pada saat itu. Tapi rumah yang dulunya itu yang ada di daerah Bedhill itu masih ada, jadi masih ditempatin, belum dijual lah istilahnya. Nah pas kayak gitu, akhirnya datang pas bukan kejadian, maksudnya datang pas hari H syutingnya mulai syuting itu gue datang jam 8 pagi Pak, sama temen-temen gue di situ. Emang sih belum pada datang semua mungkin ya, cuman beberapa. Akhirnya Lokasinya di Ben Hill ya? ya lokasinya di Ben Hill. Ini buat yang belum tahu nih, Lokasi sorry lokasinya itu kalau tahu rumah sakit AL, di sebelahnya itu nih ada gang, terus depannya gapura. Nah itu kan masuk terus sampai dalam banget. Nah itu mentok tuh di jalan buntu, cuman bisa sih ke kiri, cuman misalnya kalau misalkan ada orang lewat situ buntu lah, cuman bisa dilewatin pejalan kaki gitu. Nah lokasi itu bener-bener persis seberang-seberangan, bukan seberang-seberangan lagi, kayak udah sebelahan banget sama rumah sakit gitu. Dan apalagi kan kalau nggak salah deket musolanya itu kamar mayat ya.
Ingat nih. Kalau nggak salah sih kamar mayat gitu kan. Jadi ke bawah lah. Kalau malam-malam tuh horornya berasa banget gitu. Akhirnya ngumpul di situ, dan di situ baru gue nggak tahu persisnya berapa, mungkin 5 sampai 7 orang kali. Dan yang punya rumah itu sifat ngomong kalau nih rumah udah seminggu gak ditinggalin. Maksudnya bukan seminggu lagi, udah lama gak ditinggalin, cuman seminggu sekali pembantunya itu datang buat ngebersihin. Di warning deh. Habis itu dia bilang, di sini ada penunggunya pak. Ada penunggunya. Sini ada penunggunya. Jadi kalau misalkan merasa terganggu atau apaan, ya wajarin aja karena di sini emang ada penunggunya. Akhirnya di situ oke, masih santai kan, masih santai. Terus akhirnya dia ngomong lagi, cerita-cerita pas lagi makan siang waktu itu. Pas lagi makan siang dia cerita-cerita. Jadi sebenarnya ada satu ruangan nih, ya. Kenapa dibilang rumah ini cukup serem gitu? Ada penunggunya segala lah atau apa? Ya ada satu ruangan di situ. Jadi pernah ada kejadian saudaranya atau sepupunya kesurupan. Udah lama ya? Udah lama banget. Sejak dia mungkin masih kecil, SD kali. Oh, masih SD. Mungkin SD. Terus satu ruangan itu di mana ditaruh saudaranya yang lagi kesurupan itu, duduk di tengah-tengah. Sebayangan gue ya, soalnya dia ngomong nggak terlalu detail banget, tapi dia duduk di tengah-tengah. Di situ keluarganya nonton kayak film-film udah persis. Ya, kayak film Conjuring nggak salah. Gitu. Di tengah-tengah, terus ada keluarganya situ nyaksiin, dan salah satu orang pintar di situ. Jadi si orang pintarnya ini dia nggak bisa ngeliat entah bentuk setannya kayak gimana atau besarnya semana, itu dia nggak bisa ngeliat. Bener-bener dia nggak bisa ngeliat. Akhirnya dia minta bantuan ke keluarganya ini, ada nggak yang matanya mau dibuka gitu, biar bisa ngeliat si setan ini nih yang ngerasukin itu kayak gimana gitu kan. Akhirnya nggak ada mau, kan mau nggak mau harus ada, bukan korban sih jatuhnya, apa ya, Tumbal. Iya tumbal, ada tumbal. Dipilihlah temen gue sih, seperti Ya. sifat Masih kecil tuh ya? masih kecil. Kayak belum tahu apa-apa dah. Oke. Akhirnya dibuka lah mata batinnya. Dia bilang ke gue, pertama kali yang gue ngerasain ketika mata batinnya dibuka, bau banget, bener-bener kayak bau amis lah, bau sampah nggak jelas kayak gitu. Bau itu bener-bener dia sampai nggak kuat, sampai tutup hidung lah kayak gitu, sampai enak kayak gitu. Akhirnya dicerita lagi, itu makhluknya gede. Dia nggak bilang detailnya kayak apa, pokoknya dia bilang makhluknya gede. Habis itu udah kan nih ketara makhluknya kayak gimana, akhirnya mungkin disembuhin ya, karena dia nggak nyeritain lagi selanjutnya kayak gimana. Mungkin disembuhin sama si orang pinternya itu. Akhirnya sifat mata batinnya dilepas. Setelah dilepas, dia cerita ke gue, selama dilepas itu bukan berarti kita nggak bisa ngeliat lagi. Walaupun mata batinnya tuh udah dilepas, tapi masih bisa ngerasain, masih bisa ngeliat kayak gitu. Apalagi ya jatuhnya lebih sensitif daripada sebelum kita dibuka mata batinnya gitu. Iya. Nah jadi kayak gitu tuh. Akhirnya dia cerita, katanya orang yang rumah apa yang penghuni rumah situ harus ngapalin surat jin. Surat Al-Quran surat. Itu katanya buat magical defense lah, mungkin ya kayak gitu ya. Dia bilang buat defense biar nggak diganggu. Nah, long story, akhirnya balik tuh ke kejadian mau syuting. Jadi di situ udah habis zuhur. Kejadiannya habis zuhur. Di situ teman-teman gue masuk di ruangan itu, tempat kejadian yang kesurupan itu, yang tempat ruangannya di ruangan orang kesurupannya itu. Situ. Nah di situ teman-teman gue nyiapin lah, biasa lah kalau mau syuting pasti ganti baju, ada yang ganti baju, terus ada yang siapin kamera. Dan di situ ini jam 1 siang nih, masih siang banget. Posisi gue lagi megang kamera di dalam ruangan ya, di dalam ruangan megang kamera. habis megang kamera
teman gue datang dari luar, dari ruang tamu lah istilahnya. Dari ruang tamu teman gue datang, namanya Raffi nih. Si Raffi datang terus manggil gue, "Kap, pinjam kamera dong." "Oke, Pi." Ya udah gue kasih dong kameranya. Iya. Gue kasih kameranya, tiba-tiba gue ngerasa nggak inget apa-apaan di situ. Maksudnya kayak udah cuma minjemin kamera, gue keluar kan gue blank beneran. Gue kayak bener-bener nggak ngerasa gue minjemin kamera gitu. Jadi kayak gue walk out aja dari ruangan apa yang dibilang berhantu itu. Gue walk out, gue keluar, gue ke ruang tamu, ngeliat ke ruang tamu ada Raffi. Padahal jelas-jelas Raffi tadi minjem kamera sama gue. Tapi di situ gue lupa kalau Raffi tuh minjem kamera sama gue. Itu gue ngeliat Raffi jalan dan keburu-buru gitu, kayak jalan gimana sih, kayak gitu deh, orang kayak buru-buru mau keluar. Tapi Raffi normal gitu ya. Raffinya nih kecil, Pak. Kecil padahal orang gede. Padahal orang emang sih kecil, maksudnya hitungannya ya paling sepundak lebih deh. Tapi enggak. Tapi ini kecil, beneran kayak gimana ya? Kayak anak kelas 6 SD lah, maksudnya kecil banget gitu dari gue. Lo ngeliat dari jauh tuh tahu tuh orang kecil. Nah tuh Raffi jalan kecil gitu, cepet gitu ya, tuh orang keburu-buru. Ini ya, keluar rumah. Si Raffi nih keluar rumah nih. Di situ karena ya gue bingung aja gitu kan, ngapain nih orang nih keburu-buru nih. Benar. Ya kan keburu-buru, gue samperin dong, gue ikutin kan. Sambil gue ngomong, "Pi, lo ngapain nih keluar?" Sambil gue ngikutin nih keluar rumah. Jalan, keluar rumah, gue ngeliat ke gerbang, gak ada siapa-siapa, Pak. Gak ada siapa-siapa, Pak. Padahal jelas-jelas di mata gue tuh Raffi lagi jalan, keburu-buru, cuman kecil, ya kan. Nah, itu gue gak ada pikiran apa-apa. Udah habis itu shock. Dih, perasaan tadi ada orang kesini. Benar. Perasaan tadi Raffi kesini. Udah dong. Gue masih positif, gue gak mikir setan atau apaan. Walaupun udah diceritain sepeda rumah ini tuh kayak gimana dulu. Akhirnya gue balik lagi ke ruangan tuh. Ketemu nih Raffinya nih lagi megang kamera, bener. Gue nanya, "Pi, lo tadi ngapain keluar rumah?" "Keluar rumah? Ngaco lu. Tadi kan gue minjem kamera apa lu?" Gue baru sadar di situ. Oh iya, nih orang tadi megang minjem kamera sama gue. Terus tadi siapa? Terus langsung kata Raffi, "Ah lo jangan aneh-aneh lo. Begini-begini mikir yang aneh-aneh dah lo. Orang gue tadi minjem kamera." Oh ya udah, gue kayak gitu kan. Di saat itu teman gue sifat yang punya rumah nggak dengar, tapi dia diem kan. Udah nih akhirnya proses syuting lah jalan kan di luar. Pas jam 3-an tuh sore lah, jam 3 jam 4-an Ifat manggil gue masuk ke rumah. Ada teman gue satu lagi, Biagi, ya kan. Emang dipanggil, sengaja dipanggil gitu kan. Terus ngobrol nih, "Kak, lo beneran nggak tadi kalau gue denger cerita lo ngeliat setan?" Katanya Ifat nih yang punya rumah kan. Gue bilang, "Bener, Pak." Akhirnya gue ceritain kan kejadiannya gimana, dari si Raffi minjem kamera, terus gue keluar ruang tamu, ya kan. Gue ceritain detail lah. Terus dia bilang kayak gini, "Lo serius gak ngeliat itu keluar dari rumah?" Dia nanya kayak gitu kan. Gue bilang, "Serius, Pak, gue ngeliat bener-bener jelas keluar rumah," ya kan. Bener-bener jelas keluar rumah. Terus pas gue ngeliat udah gak ada siapa-siapa malah. Terus akhirnya dia bilang, yang bahaya ketika lo ngeliat setan, bukan ngeliat setan tidak, dia ngomong nganggap setan itu penunggu rumahnya. Yang bahaya ketika si penunggu rumahnya itu keluar rumah, bukan masuk ke dalam rumah, tapi keluar rumah. Itu dibilang bahaya, ya kan. Gue bingung kan, ini bahaya apa? Dia nggak ngejelasin. Pokoknya dia bilang, udah bahaya. Yaudah lo baca-baca aja, kata Ipa. Oke. Habis itu syuting ya udah kayak biasa normal. Kira kan break nih, udah pada capek lah ya. Dari siang jam 5 break, dia biasa makan, ada yang mau mandi, ya kan. Akhirnya mulai syuting lagi. Abis
Habis apa namanya? Habis maghrib. Waduh, Habis maghrib nih. gelap sih. Syuting nih di luar aja, Pak. Di luar. Alhamdulillah di luar nih. Nah, teman gue tadi kan ada tuh si Biagi dipanggil sama Ivat juga. Akhirnya si Biagi nyoba naruh HP. Rekam. Nah, ngerekam. Penasaran. Maksudnya penasaran gitu, nih beneran ada setan nih. Taruh HP nih. Habis taruh HP, Ditinggalin. niatnya ditinggalin kan. Nanti habis syuting baik. Akhirnya naruh HP, udah tuh, gue syuting tuh. Gue syuting, semua syuting. Pas lagi syuting, itu rumahnya bener-bener di pojok. Bukan rumah sih, jatuhnya apa namanya? Tempat syutingnya tuh di pojok, beneran udah di jalan buntu gitu. Udah gelap, bener-bener kayak cahaya tuh dikit banget ya. Gue lagi, pas di situ temen gue lagi ngetek. Temen gue yang lagi ngetek. Jadi kan gue dari belakang. Gue dari belakang. Terus ada pohon gede nih. Iya, emang ada. Ada pohon gede kan? Ada pohon gede. Ada pohon gede. Itu emang gue lagi diem aja. Tiba-tiba gue ngeliat pohon apa yang ngeliat di sebelah pohon gede. Ada yang manggil-manggil. Gini. Ngeliat tuh. Ada yang manggil-manggil. Jadi Maghrib. Ada yang manggil. Begini. Bukan manggil sih. Jatuhnya ngajak. Ngajak ke situ. Tapi lu gak terpengaruh ya? Enggak. Maksudnya udah cuma ngeliat. Ada yang ngajak. Kayak gitu kan kayak. Ih, ada yang ngajak siapa? Jadi gue biarin pala. Set. Nggak ada. Hilang. Kayak gitu. Hilang gitu dong. Ya kan? Terus udah. Oh, mungkin kebayang aja kali ya. Mungkin kejadian yang tadi mungkin. Apa enggak. Gue duduk nih. Akhirnya gue duduk. Di belakang kayak ada. Ya, semen gitu yang lebih gitu. Gue duduk. Di situ ada teman gue juga yang nontonin. Dia ngomong, lo tau gak sih apa? Lo sadar gak sih kenapa? Gue tanya gitu. Dan tadi tuh bau busuk di sini. Oh iya, bau busuk. Ah, serius? Iya, dari tadi bau busuk ya. Di halaman rumah. Bukan di halaman rumah, di tempat syuting itu. Tempat syuting. Kan ada kayak ada Iya. tempat duduk gitu kan, duduk situ. Terus si Ivat datang. Dia ngomong, ini tempat emang mau busuk dari tadi tuh. Tapi gue gak nyium, teman-teman gue gak nyium. Tapi dua orang ini emang apa ya, mungkin karena sensitif kali ya. Yang sensitif tuh bisa ngerasain gitu, ya kan. Dia nyium bau busuk cuy. Gue bingung kan, asik dia orang. Aduh, makin aneh aja nih malam nih, ya kan. Akhirnya udah kelar, ngambil teh kelar. Akhirnya ada scene di rumah lagi, tepatnya di ruangan itu. Pas gue balik, si Biagi balik yang ngerekam, lihat bergerak pak, barang pak. Ada barang video ya, entah gue lupa ya, entah tuh perasaan dia doang apa ya benar-benar. Tapi emang dari videonya katanya dia bilang ada barang yang pindah. Sayangnya video nggak ada tuh. Kalau masih ada Dihapus. HP rusak. Ya. Kalau masih ada tuh bisa seru tuh jadi ya, bahan, tapi bisa jadi barang-barang bukti. beneran pak. Tuh langsung wah gila nih, rumah nih banyak ini aneh. Penasaran sih menurut gua, ya pasti kan setiap rumah itu pasti ada lah penunggunya kan kayak gitu. Cuman ini penunggunya aktif. Iya, Jadi kayak aktif, ya. ada aja gitu. Udah kan habis layar ya video barang kayak gitu, udah syuting lagi di ruangan itu. Alhamdulillah sih nggak ada apa-apaan ya, maksudnya syuting lancar ya. Nah terus jadi kan emang kelompok gue mau nginep, maksudnya kan emang sisa deadline-nya itu minggu depan. Kelompok gue nginep nih Buat ngedit. iya, buat ngedit loh buat ya. Tapi gue di situ mutusin gak nginep Karena udah ngerasain. udah takut. Akhirnya gue bilang sendiri ke ini nih, kayak gue nggak bisa nginep nih, soalnya nih ngerasain nih daripada ada apa-apa lagi kan. Iya. Ini gue balik aja. Ya udah, akhirnya gue balik, kelompok gue nginep. Terus Tapi lu nggak apa maksud gua di sekolah nggak denger cerita gitu dari teman-teman lu bahwa ada yang kayak gini lah ngerasain di rumahnya lagi, di rumahnya selama dingin. alhamdulillah nggak. Mungkin apa karena dipendem kali ya? Iya bisa jadi ya, tapi sih sejauh denger sih nggak ada. Itu emang sih pas gue datang lagi besok paginya kan datang lagi tuh, gue nanya ada kejadian apaan tuh semalam tuh, akhirnya nggak ada. Tapi si Ivan sering ngerasain gitu ya. Mungkin dia sering ngerasain sampai
setannya pindah Pak. Kosan deh. Sekarang di kosan dipindah juga. Sekarang kosannya dipindah sampai pialanya jatuh tuh. Ya, Tapi sih abis dari situ nggak ada. Nggak ada. Itu teman gue, walaupun temen gue bangun jam 3 pagi buat syuting tuh nggak ada. oh sih guys pagi. Jam 3 syuting lagi nggak ada. Jam 3 pagi tuh. Itu katanya masih ya udah gelap gitu. Tapi nggak ada sih kata temen gue. Ya. Karena kesalahan nih di rumah sakit kali. Oke, jadi gitu guys. Ini kita udah mendengarkan cerita dari pengalaman horornya dari teman kita gitu, Calvi ini, dimana yang ngerasain juga bukan cuma dia, tapi yang lebih parah yang ngerasain itu dia, karena dia ditongolin yang lain, sedangkan tidak. Nah katanya tuan rumahnya yang bahaya itu yang ditongolin ya, yang dikasih lihat, sedangkan yang nggak bahaya itu yang cuma di ngerasain doang ya kan. Nah makanya guys, nah itu sih kalau menurut gua ya percaya nggak percaya tapi itu pasti ada. Bener, pasti Pasti ada. ada. Kita karena bisa bilang gitu, kita nggak bisa merasakan. Yang terpenting tuh bukan kita memeliharanya atau bukan kita mengikutinya, tapi yang seperti itu, hal-hal gaib pasti ada. Kita percaya hal Percaya gaib, lah pasti. kita percaya hal itu, tapi bukan kita kayak mentuhankannya. Itu yang nggak boleh kan. Musik lah. Ya apa kalau kita mengikuti dia terus maksudnya kan, sampai nanti kita bersekutu sama dia, itu jadi musrik. Itu nggak boleh. Makanya ini yang bikin penasaran sih untuk dari sobat nguping juga, maksudnya dari gue pribadi kayak oh ini ternyata di dalam di dunia orang-orang yang bisa ngeliat ya kan. Dan gue jujur gue belum pernah mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin kalau misalnya Jangan deh. kalau kayak misalnya di tidur ada ngeliatin kan terus gak ada kan, begitu teori gitu. Nah itu pernah gue rasain, tapi kalau misalnya kayak ditongolin atau merasakan merinding pernah, tapi gue nggak tahu itu merinding kayak cuman bisa jadi cerita kan, tapi kok ngerasain langsung gitu, alhamdulillah. Nah jadi gitu sahabat ngoping, kita akan terus tetap membuat konten-konten yang menarik nantinya tentang pembahasan ya kan. Dan jangan lupa nih nanti di hari Minggu akan ada pembahasan tentang survival di gunung. Bagi kalian yang ingin mendaki, yang suka mendaki, kalian wajib nonton nih, karena di situ kalian akan dikasih tips and triknya atau cara-caranya agar kita bisa safety atau survival di dalam dunia survival. Maksudnya nonton. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Calvi. Gimana? Panjang nih Pak. Ya udah, sebutin aja. _4 kali. Terus Kaco, tulisannya KACHO. _4 kali lagi. Punya YouTube enggak? Ya YouTube ada. Kalau teman-teman yang interest sama gaming, walaupun gue nguploadnya jarang-jarang, interest sama gaming, boleh dicek, namanya Molor. Main gamenya Brawlhalla, fokusnya ke Brawlhalla. Nah, untuk yang suka sama game Brawlhalla bisa subscribe dia ya. Nah, oke. Jangan lupa juga untuk subscribe kita Ngoping TV, terus like dan komen serta follow Instagram kita. Bagi kalian yang mempunyai cerita pengalaman seperti Calvi ini, bisa DM atau melalui email di Ngoping TV ini. Sampai jumpa kembali. Salam jari kelinci.